Shalom, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Gereja POU Kemang Pratama. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan sorga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, kembali kami datang kepadamu di pagi hari ini, mengucap syukur untuk anugerah yang senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jikalau kami bisa melewati sepanjang malam dalam istirahat kami, itu juga semata-mata karena belas kasihan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami menjalani seluruh kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mohon kuasa tuntunan daripada kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu mampu kami pahami dan terlebih diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai ke 16 dengan tema Kuasa Tuhan dalam Pelayanan. Demikianlah firman Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16 ini kita membaca tentang kuasa Tuhan yang bekerja dalam pelayanan para rasul. Mereka melakukan mukjizat dan tanda-tanda yang luar biasa sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dalam ayat 12 dikatakan bahwa tangan Tuhan bekerja melalui para rasul. Ini berarti bahwa tangan Tuhan sendiri yang melakukan mukjizat dan tanda-tanda melalui mereka. Selanjutnya kalau kita memperhatikan di dalam ayat 15-16, kita membaca tentang mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh para rasul. Orang-orang sakit dibawa ke jalan dan diletakkan di atas tempat tidur, sehingga ketika Petrus lewat, bayangannya jatuh pada mereka dan mereka menjadi sembuh. Kuasa Tuhan yang bekerja dalam pelayanan para rasul adalah kuasa yang luar biasa. Mereka tidak melakukan mukjizat dan tanda-tanda dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi dengan kuasa Tuhan yang bekerja melalui mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan setiap kita untuk terus mempercayai kuasa Tuhan dalam pelayanan kita. Kita mengandalkan Tuhan dalam melakukan mukjizat dan tanda-tanda. Kita juga diingatkan untuk berani bersaksi tentang kuasa Tuhan dan mukjizat yang telah kita alami. Namun kita perlu renungkan bahwa Allah membuat mukjizat maksudnya bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia yang mendesak, tetapi Allah ingin memperkenalkan dirinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur melalui firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberikan kami teladan melalui para rasul di dalam menyampaikan kesaksian tentang betapa besarnya kuasa-Mu di dalam pelayanan mereka. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk memiliki iman yang kuat serta memiliki keberanian untuk bersaksi tentang kemahakuasaan-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.